Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hastuti Hamzah, mahasiswi PPG dalam jabatan kategori 1, LPTK Universitas Negeri Makassar, jurusan Bimbingan dan Konseling. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam, silakan masuk. Terima kasih banyak Ibu. Iya. Nah, bagaimana kabarnya hari ini? Lumayan baik Ibu. Lumayan baik ya. Oke, kita kan sudah janjian ya hari ini. Iya, Ibu. Terus hari ini kita akan melaksanakan konseling untuk kamu. Nah, sebelum Ibu mau melaksanakan konseling, Ibu mau menjelaskan dulu beberapa hal nih, supaya kamu bisa paham tentang proses konseling yang akan kita lakukan. Iya Ibu. Nah, kalau di dalam konseling ini, itu ada beberapa hal yang harus diperhatikan, terutama tentang asas-asas. Nah, kalau misalnya kamu takut kalau hasil konseling kita atau hasil pembicaraan kita hari ini diketahui oleh orang lain, kamu bisa bilang, "Bu, tolong jangan diberitahukan kepada siapapun. Ibu insya Allah akan amanah ya untuk tidak menyebarluaskan apa yang telah kita lakukan hari ini." Nah, kemudian ada juga nih paling penting, asas keterbukaan. Jadi kalau misalnya kamu mau Ibu bantu untuk bersama-sama atau membantu kamu mencari solusi untuk masalah kamu harus terbuka sama Ibu ya. Iya Ibu. Jadi Ibu juga akan terbuka sama kamu, kita sama-sama berusaha menyelesaikan masalah kamu. Tapi kamu dong yang harus lebih aktif. Iya, Kamu harus berusaha sendiri. Dengan bantuannya Ibu, insya Allah Ibu akan bantu. Nah, kemudian ada yang namanya asas sukarela. Kamu secara sukarela datang ke sini dan kamu juga secara sukarela menyampaikan apa yang menjadi masalah kamu ya. Oke, kemudian ada yang namanya asas kekinian. Asas kekinian itu artinya ketika kamu punya masalah, itu kamu harus dan Ibu akan membantu supaya masalah itu cepat terselesaikan. Sampai sini paham ya? Paham. Nah kemudian kegiatan konseling kita ini adalah bagaimana caranya Ibu membantu kamu untuk mencari solusi dari masalah kamu sendiri. Jadi bukan Ibu ya yang mencari solusi ya. Hanya kamu sendiri mencari solusi dengan bantuan Ibu. Insya Allah Ibu akan membantu kamu. Terima kasih Ibu. Ya, oke. Tadi sebelum kesini kamu belajar apa? Belajar olahraga. Olahraga ya? Basket. Gimana perasaan kamu belajar olahraga? Cukup menyenangkan, tapi tidak terlalu suka dengan pelajaran itu. Kok nggak terlalu suka? Kenapa? Capek. Capek ya? Gak apa-apa, kan kamu olahraganya jangan sampai cuman pada saat ini, pada jam pelajaran saja ya? Iya Ibu. Oh, kamu bukan tipe orang yang suka olahraga ya? Bukan. Tapi mungkin saja masing-masing orang sih sebenarnya punya kesenangan sendiri-sendiri ya. Tapi kamu coba deh belajar sedikit menyenangi olahraga, walaupun tidak semuanya ya, karena olahraga itu bagus untuk kesehatan. Iya Ibu. Nah, untuk konseling kita hari ini, Ibu akan menggunakan teknik genogram. Kamu tahu nggak teknik genogram itu apa? Belum ya. Jadi teknik genogram itu adalah silsilah 3 generasi. Jadi nanti Ibu akan minta sama kamu untuk menggambarkan 3 generasi keluarga kamu dan juga pekerjaan atau karirnya. Gitu. Jadi sebentar Ibu akan minta tolong agar kamu menggambarkan ya. Iya, Ibu. Kamu tahu tidak silsilah 3 generasi keluarga kamu? Kebetulan tahu Ibu. Berarti kamu tipe-tipe perhatian ya. Perhatian artinya karena kamu kan jarang tuh, ada juga biasanya. Ini tidak semua ya, biasanya kan ada yang saya enggak tahu keluarga kakek berapa, atau keluarganya papa saya berapa bersaudara, atau mama saya berapa bersaudara, karena kan gitu ya. Iya Ibu. Nah, untuk saat ini kamu mau tidak untuk melanjutkan sampai Mau. ke depannya? Oh ya, jadi kita lanjut ya. Iya Ibu. Oke. Nah, kita harus menetapkan tujuan dulu dunia.
sebelum kita melanjutkan kegiatan. Jadi tujuan kita pada hari ini adalah bagaimana agar kamu bisa menyelesaikan masalah kamu secara mandiri dengan bantuan ibu. Iya, Ibu. Ya, oke. Kalau begitu, ibu minta tolong supaya kamu bisa menceritakan masalah kamu secara rinci nih. Masalah saya, karena saya sekarang sudah berada di bangku kelas 12 yang tentunya tidak lama lagi akan melanjutkan ke bangku perkuliahan. Nah, pada saat ini saya masih bingung Ibu untuk jurusan apa yang akan saya ambil ke depannya atau Iya. karir seperti apa yang akan saya pilih ke depannya. Iya. Karena dari orang tua sendiri kebetulan membebaskan saya untuk memilih impian saya sendiri. Iya. Mereka membebaskan saya mengejar impian saya, terserah saya mau menjadi seperti apa asal saya bisa bertanggung jawab dengan pilihan Iya. saya, Ibu. Gitu ya. Jadi orang tua oke-oke saja ya. Iya. Kamu pilih jurusan apa selama itu tidak bertentangan dengan sesuatu hal yang tidak baik ya. Iya, Ibu. Gitu ya. Jadi orang tua sudah mendukung. Terus yang menjadi permasalahannya adalah kamu masih bingung. Iya, karena kebebasan yang diberikan, saya malah tidak tahu ingin memilih apa. Oh iya, karena mungkin kurangnya ini ya, ada tidak ada intervensi Iya. dari orang tua, jadi serba salah ya. Iya, Ibu. Jadi sampai saat ini kamu belum menentukan mau kemana ya? Belum. Gitu. Jadi itu merupakan masalah kamu yang lumayan sebenarnya kalau mau dibilang ribet tidak juga, tapi kalau tidak diselesaikan sekarang juga ini menyangkut masa depan kamu ya. Iya, Ibu. Nah, kemudian gini, karena kamu sudah tadi menceritakan masalahnya, artinya tujuan kita adalah bagaimana caranya kamu bisa membuat perencanaan karir dengan baik untuk proses kamu nanti memilih jurusan di perkuliahan nanti ya, seperti Iya, itu. Oke, kalau begitu, kan tadi Ibu sudah menjelaskan bahwa Ibu akan menggunakan teknik genogram. Sekarang Ibu minta tolong nih sama kamu, ini Ibu sudah siapkan ya kertasnya. Ibu minta tolong nih sama kamu, tolong kamu gambarkan silsilah keluarga. Ibu jelaskan dulu ya. Nah, Ibu sedikit menjelaskan dulu tentang bagaimana caranya kamu menggambar diagram. Jadi, ini gambar begini ya, gambarkan misalnya segitiga itu laki-laki. Kemudian tarik garis lurusnya, perempuan itu segi 4. Sini tulis kakek, nenek, begitupun dengan keluarga ayah, ibu seperti itu ya. Terus di bawahnya sini, misalnya di sini ayah, di sini ibu, tulis nih keluarganya. Ayah, saudaranya ada berapa, saudaranya ibu ada berapa. Kemudian tarik lagi garis lurusnya ke bawah, ayah dan ibu saling berhubungan, ya. Ayah dan ibu saling berhubungan, kemudian tuliskan kamu dan saudara-saudara kamu. Nah, jangan lupa yang paling penting adalah pekerjaan atau karirnya. Misalnya kakek apa, nenek apa, ayah, om atau tante, atau kamu punya kakak ya? Tidak. Nah, maka kamu sekarang kan masih SMA, Iya. jadi tulis SMA. Terus adik-adik kamu SMP kah, SD kah, atau masih TK, boleh kamu tulis seperti itu ya. Iya, Ibu. Nah, kalau sampai sini kamu sudah paham tidak? Sudah paham. Sudah paham ya? Oke, kalau gitu kamu boleh gambarkan diagramnya. Nanti setelah itu kita explore bersama-sama ya. Ya, terima kasih, Ibu. Kamu, Ibu lihat bersemangat sekali nih. Iya, Ibu. Kalau butuh kertas bilang ya, nanti Iya, Ibu Ibu. kasih lagi kertasnya. Oh, ibu kamu guru ya? Iya, Ibu.
Kalau ibu lihat nih kamu ini ya keluarga TNI ya? Iya ibu. Oh. Sudah ibu. Sudah ya? Oh, kamu dua bersaudara? Dua bersaudara. Cuma dua ya? Cuma dua. Nah, kalau kita lihat sama-sama nih ya, kan ini kakek kamu dari ibu adalah TNI Angkatan Darat. Iya ibu. Terus, oh ayah kamu juga TNI Angkatan Darat ya? Iya, Ibu. Jadi jangan bilang ini ya, yang carikan jodoh ibu kamu nih kakek. Kan sama-sama. Nah, terus di keluarganya ayah itu rata-rata wira swasta ya, Iya, cuman Ibu. ayah saja yang Iya, TNI iya, Angkatan Darat. Nah, kemudian di keluarga dari ibu kakek TNI, rata-rata guru juga ya, karena ini adiknya Ibu. ya, guru. Kalau adik bungsunya BUMN. Iya. Kan, ya, kamu anak pertama dari dua bersaudara yang adik kamu masih SD. Iya. Nah, oke. Kakek kamu wira swasta dan nenek masih aktif nih sampai sekarang. Kakek sudah meninggal, sisa Iya. nenek yang dari ayah. Oh ya, berarti ini almarhum kakek dari ayah, nenek masih aktif mungkin sampai sekarang ya Masih. mengelola wira swastanya. Masih. Gitu. Jadi, oke. Nah, gini. Ini kan di sini kakek TNI Angkatan Darat dari ibu, kalau nenek ibu rumah tangga. Iya. Sedangkan ibu dan juga bibi adalah guru, kemudian paman itu bekerja di BUMN. Kalau boleh ibu tahu BUMN-nya di mana? Di Tonasa. Di Tonasa ya, iya, dekat sini ya. Iya ibu. Nah, kemudian kakek almarhum sudah tidak aktif, sudah meninggal. Kemudian ini ada nenek berwira swasta. Itu kalau boleh ibu tahu dalam bidang apa? Dia punya toko di dekat rumah. Oh, ada. Oh, mengelola toko sendiri ya. Iya. Kemudian ayah TNI Angkatan Darat. Nah, bibi dan juga paman ini bibi dan juga paman wira swasta membantu nenek atau buka usaha yang lain? Buka usaha yang lain. Oh, berarti memang jiwa-jiwa wira swastanya gini ya, mengikut ke kakek dan nenek ya. Iya, Ibu. Iya, kemudian kamu masih SMA dan juga adik kamu masih SD. SD. Nah, kamu melihat ini, maaf ya, kakek dari ibu masih hidup? Masih. Sudah pensiun? Sudah. Kamu masih dapat tidak waktu masih aktif-aktifnya kakek kamu sebagai Masih, TNI? masih. Nah, kamu melihat itu seperti apa? Sangat seru karena kebetulan kakek saya itu tugasnya di Kopassus. Iya, Jadi iya. beliau tuh selalu berpindah-pindah tugas dari Batu Jajar ke Serang, terus ke Maros, terus sampai ke sini pensiunnya. Dengan berpindah-pindah tugas tersebut, beliau tuh punya banyak sekali pengalaman, bahkan ditugaskan untuk bencana ataupun peristiwa Timor Leste pada Iya, saat iya, itu. Jadi menurut saya pekerjaan TNI itu cukup keren, bahkan sangat keren. Ya? Oh iya, Tapi di sisi lain dia juga punya pengorbanannya juga cukup besar karena seringnya tugas di luar kota, Iya. jadi tidak punya banyak waktu untuk bersama keluarga. Oh, gitu ya. Iya, bahkan di saat momen-momen penting pun beliau tidak ada, bahkan beliau juga harus mempertaruhkan nyawanya pada saat bertugas. Iya. Karena tidak jarang sekali pada saat bertugas itu tidak akan terjadi hal yang tidak diinginkan, entah Iya. itu penembakan ataupun ya? hal yang tidak diinginkan. Ibu. Iya, iya. Nah, kemudian ini kan ayah kamu juga pekerjaannya sama seperti kakek kamu nih. Kamu melihat ada tidak perbedaan dengan ayah dan kakek kamu gitu? Ada, kalau kakek saya yang tadinya Kopassus, kalau ayah saya sendiri tuh di Zeni Tempur. Mungkin di bagian, kalau itu bagian tekniknya tentara. Nah, ayah saya tidak sesering tugas seperti kakek saya. Kakek saya tugasnya bisa terjun payung, tapi kalau ayah saya lebih ke membangun jembatan untuk pada masyarakat, membangun sekolah-sekolah. Oh, seperti jadi itu, Ibu. lebih kepada pengabdian masyarakat Iya, ya Ibu. kalau ayahnya. Jadi untuk berpindah-pindah itu sangat jarang. Sangat jarang, tapi pada saat dibutuhkan ketika bencana tsunami Aceh, ayah saya ditugaskan untuk membangun sekolah-sekolah di sana. Masya Allah, luar biasa sekali nih ya kakek dan ayah kamu nih. Oke, nah kita sudah explore ini pekerjaan kakek dan juga ayah kamu. Kemudian nih,
di sini ada ibu dan juga bibi kamu yang bekerja sebagai seorang guru. Iya. Kalau boleh tahu ibu dan bibi kamu ini guru apa? Kalau ibu sendiri tuh guru PKN. Iya. Kalau bibi itu guru matematika. Guru matematika. Nah, bagaimana kamu melihat pekerjaan ibu dan guru kamu dan bibi kamu ini? Keduanya sama-sama guru, tapi ibu saya tidak bernasib seperti bibi saya. Ibu saya ini bukan merupakan pegawai negeri, bukan merupakan PNS, tapi bibi saya ini PNS. Jadi ibu saya ini mengajarnya di sekolah swasta. Oh gitu ya, iya, di swasta. Bibi saya mengajar di sekolah negeri. Terus perbedaan mata pelajaran yang mereka ampu pun itu berbeda. Jadi ketika ibu saya lebih mengajarkan bagaimana norma-norma, kalau bibi saya lebih mengajarkan bagaimana tentang perpecahan, fungsi yang seperti itu, Ibu. Ya. Jadi kalau bibi kamu ini mungkin mengajarkan ilmu pasti nih, pokoknya 1+1 itu 2 gitu ya. Tapi kalau ibu kamu lebih kepada bagaimana sih norma-norma dalam kehidupan, bagaimana cara kamu bersikap dalam masyarakat, seperti itu ya. Iya, Ibu. Jadi sama-sama guru, cuman mungkin ada beberapa didikan yang berbeda, ya Ibu. gitu ya. Nah, oke. Kalau tadi kan kita sudah membahas kakek dan juga ayah, ibu dan juga bibi. Nah, sekarang ibu, kita membahas tentang ini nih, keluarga wira swasta, almarhumah kakek kamu dari ayah dan juga nenek itu wira swasta, bibi saudara-saudara ayah juga merupakan wira swasta. Nah, bagaimana kamu melihat pekerjaan mereka nih? Untuk melihat mungkin tidak terlalu lihat karena dari keluarga ayah sendiri tinggalnya di Jogja. Oh, jauh ya? Iya, Ibu. Jadi di sini keluarga dari ibu. Jadi nenek juga ada di Jogja? Iya, di Jogja. Gitu ya. Oh, berarti tidak terlalu melihat, cuman yang kamu ketahui adalah mereka punya usaha iya, gitu. Ibu. Nah, oke, kalau gitu kamu saya lihat memang cukup memperhatikan apa yang menjadi pekerjaan kakek, ibu, ayah, dan juga bibi kamu. Jadi sekarang ini ayah tugasnya di Pangkep ya? Bukan, di Sulawesi Tengah. Di Sulawesi Tengah ya? Jadi sudah lama di sana? Sudah lama. Jadi kamu LDR-an nih sama ayah kamu? Iya. Bukan kamu ya, ibu kamu yang LDR-an sama ayah kamu? Tidak ya? Ibu juga ikut di sana. Jadi kamu tinggal sama siapa di sini? Sama nenek dari keluarga ibu. Keluarga ibu. Iya. Jadi kamu tinggal sama nenek, bibi juga? Bibi tugasnya di Maros, suaminya juga tentara. Jadi bibi ngajar di Maros juga? Iya. Jadi bibi ini suaminya juga tentara? Iya. Betul-betul ya. Kamu memang keluarga TNI. Jadi terus kalau paman kamu di Tonasa, paman sudah menikah juga? Sudah. Terus istrinya paman? Kepala Regu Tonasa, sama juga dengan sama paman. Ya, sama-sama BUMN ya. Iya. Nah, kemudian ibu mau coba nih kamu explore kira-kira apa sih pekerjaan selain pekerjaan yang ada di silsilah keluarga kamu ini yang berhubungan, yang ada hubungan langsungnya dengan misalnya TNI Angkatan Darat, terus guru, juga wira swasta, apa sih, terus BUMN. Adakah tidak pekerjaan yang ada hubungannya dengan silsilah keluarga kamu ini gitu? Yang ada di pikiran saya, Ibu, Apa tuh? dokter hewan. Dokter hewan? Iya, karena kan dokter hewan itu bisa jadi dosen. Terus di tentara itu ada namanya di bagian cavalry, dia itu tentaranya bisa berperan sebagai dokter hewan karena dia punya kuda yang dipakai untuk pelatihan-pelatihan tentara. Terus dari segi usaha, dokter hewan ini bisa membuka semacam toko-toko makanan untuk hewan peliharaan ataukah gitu vaksin-vaksin yang dibutuhkan. Nah, kamu sudah tadi menyebutkan dokter hewan. Ini kamu sebenarnya tahu nih, kamu mau jadi apa? Terus yang jadi kebimbangan kamu sebenarnya apa? Karena dari sekarang banyaknya tidak adanya tuntutan, entah saya ingin mau menjadi dokter hewan, ataukah saya ingin menjadi seorang dokter manusia, atau ingin menjadi pure tentara seperti ayah saya. Jadi seperti itu. Jadi gini, kebingungan kamu bukan karena tidak tahu, tetapi terlalu banyak isi kepala kamu ya yang buat kamu bingung gitu ya? Iya, Ibu. Oh gitu, oke. Ternyata kebingungan kamu adalah bukan tidak ada pekerjaan atau bukan tidak ada karir, tetapi
tidak adanya arahan ya. Iya, Ibu. Kamu kurang arahan, kamu mau kemana nantinya gitu ya? Iya, Ibu. Oke, sekarang Ibu paham. Nah, oke, kalau gitu, kamu kan tadi sudah menyebutkan dokter hewan yang kamu tuh paham nih dokter hewan kalau di TNI Angkatan Darat itu gunanya apa, seperti apa itu kamu sudah paham di situ. Tapi kamu juga mau jadi TNI gitu ya? Arahan enggak juga sih. Tapi ada terlintas. Terlintas, tapi kayaknya enggak. Nah, terus kamu juga galau antara mau jadi dokter hewan atau dokter umum, Iya. gitu ya? Gitu, ya paham. Berarti ada beberapa keinginan yang sepertinya kita harus explore keinginan kamu itu, begitu. Jadi supaya kamu nantinya tidak bingung. Oke. Nah, kalau kita lihat nih ya, di antara tiga generasi ini, yang mana sih yang menurut kamu ini bukan membandingkan ya? Iya, Ibu. Tetapi menurut kamu, kamu bisa tidak memilih anggota keluarga yang paling kamu senangi dan yang kadang-kadang tidak kamu senangi? Yang paling saya senangi itu Bibi. Kenapa tuh? Karena Bibi kalau ngajar matematika itu sabar, dengan ya? penuh perhatian, lemah lembut mengajarkannya. Nah, Terus yang tidak terlalu disenangi itu Ibu. kenapa? Ini Karena- kamu loh. Karena Ibu saya rasa memang baik, cara beliau mengajarkan itu sangat-sangat tegas, tapi kadangkala kami juga sebagai anak itu merasa perlu diberikan perhatian yang cukup lembut. Tidak semua hal perlu ditegasi. Mungkin saja karena kan kalian jauh. Iya. Adik juga ditinggal di sini atau Di adik sana, sama ibu? sama ibu. Sama ibu. Perlakuannya ibu ke adik sama seperti perlakuannya ibu ke kamu? Sama. Sama, berarti memang mungkin karena ibu dididik oleh Iya. oleh tentara ya, yang kita kan tahu ya bagaimana didikannya seorang TNI, memang tegas, jadi mungkin ibunya seperti itu. Nah, kamu tinggal sama bibi kan di sini? Sama nenek, sama kakek. Sama nenek sama kakek ya. Oh, berarti bibi kamu oh iya di Maros ya. Sorry, Iya. ibu tadi lupa. Oke, nah kalau begitu kamu tahu tidak, ada sih yang apakah kamu ada yang kamu pahami tentang bagaimana riwayat karirnya mereka, terus apa yang patut dicontoh dari mereka gitu? Mungkin dari ibu. Gitu. Ibu ini sudah lama menjadi guru, tapi dia tidak menjadi PNS, tidak pernah lolos ke tes CPNS. Tapi beliau pernah merasakan kegagalan, tapi tidak pantang menyerah di situ saja. Iya. Karena ayah pindah tugas ke Sulawesi Tengah, akhirnya pun ibu mau tak mau ikut pindah juga ke sana, dan ternyata rezekinya memang di sana. Ibu mengajar di sekolah swasta Islam, dan akhirnya beliau mendapatkan apa yang ternyata ini yang selama ini beliau cari. Ternyata kebahagiaan itu tidak hanya tentang materi ataupun hanya menjadi seorang PNS, tetapi dengan beliau mengajar di sekolah swasta yang memiliki background Islami, beliau lebih mengetahui ternyata ada hikmah di balik segala yang direncanakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti itu, Ibu. Masya Allah sekali ya perjuangan seorang ibu kamu ya. Nah, kemudian kan tadi kita sudah mengeksplor beberapa. Setelah eksplor ini, mengeksplor pekerjaan, karir keluarga, ada sedikit pertanyaan yang akan ibu tanyakan. Tadi kan sudah ada beberapa pilihan karir yang kamu sampaikan sama ibu. Apakah itu sebenarnya itu tadi bisa masuk dalam perencanaan karir kamu? Jadi mungkin ibu perlu sedikit memberitahukan atau menjelaskan bahwa kamu paham tidak tentang perencanaan karir? Sampai sekarang masih bingung. Masih bingung ya? Jadi perencanaan karir itu adalah bagaimana caranya kamu merencanakan suatu karir atau jabatan yang akan kamu lakukan ke depannya. Nah, perencanaan karir itu tidak hanya satu, tetapi ada beberapa, karena kalau misalnya kamu cuma pilih satu, misalnya kamu cuma mau jadi dokter hewan, ketika kamu gagal di sini tidak ada planning yang lain. Nah, usahakan ada planning yang lain. Bukan ibu tidak memaksakannya, cuman mungkin saja
kamu masih tetap menjadi dokter hewan, tapi kamu membuat planning, ada planning B. Nah, ternyata kamu rezekinya di planning B, kan itu bukan merupakan suatu paksaan karena kamu memang sudah merencanakan hal itu kan, itu merupakan pilihan kamu juga. Jadi kamu memilih karir yang hampir-hampir lah ada hubungannya dengan silsilah karir keluarga kamu. Kemudian ada juga pilihan lain, kamu ternyata mau jadi dokter umum. Nah, kamu tidak ada keinginan untuk menjadi guru? Tidak ada. Tidak ada ya? Berarti kamu menyukai sesuatu yang berani ya, yang lebih berani. Untuk TNI juga mungkin. Nah, berarti cita-cita kamu ini memang mau jadi dokter, tapi yang membuat kamu bingung adalah mau jadi dokter hewan atau dokter manusia. Nah, oke. Kalau dilihat dari silsilah keluarga kamu lebih kemana? Mungkin ke hewan. Terus kebingungan kamu sekarang apa? Masih ragu tentang pilihan saya, apakah ini sudah benar atau masih ada pilihan-pilihan lain yang mungkin tidak saya sadari. Nah, oke, masih ada pilihan lain yang kamu tidak sadari. Oke, ada tidak sedikit muncul pilihan-pilihan itu? Ada. Apa itu? Psikologi, desain, IT, dan gizi. Sekarang saya mulai tambah paham tentang kebingungan kamu. Psikologi, desain, gizi, IT. dokter, IT. Oke, jelas. Nah, sekarang kan Ibu tadi sudah menggunakan genogram silsilah karir keluarga, yang artinya kamu belajar ya. Kamu belajar bagaimana usahanya orang atau keluarga kamu dalam memperoleh suatu karir. Kamu juga belajar bagaimana mencontoh keluarga kamu dalam meniti suatu karir. Artinya kita sebagai anak tidak selamanya serta-merta harus mengikuti apa yang dilakukan oleh orang tua kita. Iya, Ibu. Tetapi mereka adalah cerminan kita dalam mencari sesuatu, apalagi kita misalnya mungkin saja ada sesuatu yang baru di luar dari karir keluarga kita. Mereka adalah cerminan kita bagaimana untuk menggapai itu. Bagaimana untuk supaya kita paham dalam proses perencanaan karir itu. Nah, sekarang untuk kamu tidak bingung lagi. Jadi Ibu berharap konseling kita ini dalam satu kali pertemuan memang tidak akan langsung membuat kamu bisa langsung memilih, oh oke, saya mau jadi ini, saya sudah dikonseling. Oh tidak ya, berarti kita akan melaksanakan konseling. Perubahan itu tidak langsung serta-merta, oke, saya bisa berubah, tidak. Tapi kita butuh proses. Sekarang kenapa Ibu menggunakan teknik ini? Karena supaya kamu bisa belajar melihat dari silsilah karir keluarga kamu, ada tidak yang cocok dengan saya, atau bagaimana perjuangan keluarga kamu dalam mencapai suatu karir tertentu, bagaimana perjuangan keluarga kamu. Nah, itu bisa menjadi contoh ya. Orang-orang sukses di dalam keluarga kamu itu akan menjadi contoh untuk kamu, bagaimana caranya mereka, riwayat pekerjaan mereka, riwayat kesuksesan mereka, riwayat usaha mereka untuk mencapai sesuatu, itu bisa kamu contoh. Nah, selanjutnya adalah ketika kamu masih bingung dalam membuat perencanaan karir, karena itu tadi desain, psikolog, dokter, IT, apalagi itu satu, ada 5 tadi. Gizi. Oke. Nah, caranya adalah bagaimana kamu harus explore kembali ya. Kamu explore kembali kelima pilihan karir ini. Gitu. Oke. Nah, kita tadi sudah melakukan beberapa hal ya. Kamu sudah menceritakan kegalauan kamu dengan Ibu. Ternyata kegalauan kamu adalah perencanaan karir kamu masih belum matang ya. Iya, Ibu. Perencanaan karir kamu masih belum matang dikarenakan ada beberapa hal yang menjadi kebingungan kamu, yaitu
explore kembali beberapa pekerjaan-pekerjaan yang sudah ada di isi kepala kamu ini ya. Nah, kemudian tadi Ibu sudah melakukan atau memberikan teknik genogram untuk kamu supaya kamu bisa paham bagaimana proses atau cerminan keluarga kamu mencapai suatu karir tertentu. Nah, Ibu rasa Ibu harap kamu bisa paham nih. Sampai di sini kamu paham tidak dengan bagaimana melihat proses dari diagram genogram ini? Kan kita melihat proses ya, proses keluarga kamu dalam mencapai karir tertentu. Kamu paham tidak hubungannya dengan perencanaan karir kita? Paham. Hubungannya apa nih? Coba bisa kamu... Hubungannya dengan membuat grafik genogram ini, saya bisa melihat ternyata keluarga saya ini pekerjanya seperti ini. Ada yang menjadi guru, ada yang jadi tentara, ada yang jadi wira swasta, dan semua ini bisa saya jadikan cerminan ataupun gambaran apakah saya akan mengikuti pekerjaan-pekerjaan seperti yang dilakukan oleh keluarga saya, atau melakukan pekerjaan yang berhubungan ataupun yang tidak berhubungan sama sekali dengan keluarga saya. Ya, oke. Kamu sudah paham ya. Nah, oke, kalau begitu kamu sudah paham dengan isi dari diagram yang sudah kamu buat ya. Oke, kalau begitu Ibu mau memberikan LKPD. Nah, LKPD ini bisa kamu bawa pulang ya. Bisa kamu bawa pulang sembari kamu mencermati betul. Nah, kamu bisa kasih Ibu ke pertemuan selanjutnya. Iya, Ibu. Ya, Ibu mau melihat seberapa jauh sih sebenarnya kamu memahami teknik ini untuk keberhasilan perencanaan karir kamu. Kamu bisa bawa pulang ini ya. Iya, Oke, kemudian begini. Karena kan kita sudah membahas tentang cerminan beberapa karir. Kita akan bertemu di pertemuan selanjutnya dan kita akan bersama-sama nih ya. Kita akan bersama-sama mengeksplor beberapa pekerjaan yang sudah kamu sebutkan tadi ya. Psikolog, IT, desain, gizi, dan juga dokter. Nah, kita akan sama-sama. Nah, tapi itu di pertemuan selanjutnya ya. Nanti kita atur kembali jadwalnya. Kemudian, bagaimana perasaan kamu hari ini? Sangat senang karena ternyata kegundah gelisahan saya yang selama ini saya pendam hari ini mulai sedikit terlepas karena sudah konseling bersama Ibu. Iya, Ibu juga senang karena kamu ya, walaupun untuk saat ini kamu belum bisa full karena memang kita masih ada beberapa pertemuan, tetapi setidaknya kamu sudah paham ya, bahwa ada saya tidak perlu mencari jauh-jauh contoh. Toh saya punya keluarga yang notabene-nya karirnya seperti ini, sekalipun mungkin saja ada yang belum sukses misalnya, itu bisa kamu jadikan pelajaran juga. Nah, ini yang membuat misalnya seseorang tidak menjadi berhasil karena suatu hal seperti ini, itu juga bisa cerminan ya. Jadi keberhasilan seseorang dan juga berhasilnya seseorang kamu bisa jadikan pelajaran. Ada yang baik, ada juga yang buruk. Yang baik kamu bisa contoh bahkan ditingkatkan, dan yang buruk kamu hilangkan dari kehidupan kamu dan mencari sesuatu yang lebih baik lagi, gitu ya. Nah, saya senang kamu bilang sudah lebih plong lagi, sudah lebih segar lagi nih ekspresi kamu. Saya senang lihatnya ya. Nah, oke, kalau begitu karena waktu kita sudah hampir habis, Ibu mau kamu keluar dari sini semuanya lebih positif lagi. Kalau misalnya ada kegalauan lain, jangan kamu pendam, kamu cerita saja ya. Iya, Ibu. Kamu cerita, kamu keluarkan apa isi hati kamu, walaupun bukan tentang karir, kamu coba cerita, walaupun misalnya bukan sama Ibu, kamu bisa cerita sama teman-teman kamu. Kalau mau sama Ibu juga ceritanya boleh, malah Ibu senang sekali nih kalau kamu cerita, artinya kamu berbagi pengalaman juga sama Ibu kan, pengalaman kamu, perasaan kamu, ya, pokoknya kamu cerita saja. Oke, kalau begitu sekian konseling kita hari ini. Nanti kita ketemu di pertemuan selanjutnya dengan mengeksplor beberapa pilihan karir yang sudah kamu sebutkan tadi. Nanti kita atur jadwal. Semoga apa yang kita lakukan hari ini bisa bermanfaat buat kamu, bisa penuh berkah buat kita semua ya. Kalau begitu sebelum keluar dari sini kita berdoa dulu ya.
Oke, sampai ketemu di pertemuan selanjutnya ya. Terima kasih banyak Ibu. Sama-sama.